Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulani Az-Zahra dengan NIM 11920700039. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan bisnis sambal sehah by Hawin. Nah, pertama, apa sih sambal sehah by Hawin itu? Nah, sambal sehah by Hawin adalah sambal pedas dengan owner bernama Hasna dan Wina. Jadi, Hawin ini adalah singkatan dari Hasna dan Wina. Kemudian, mulai merintis bisnis sambal sehah ini dari tahun 2019 sampai sekarang. Namun, pada tahun 2021 awal sampai bulan September, bisnis ini vakum, tidak berjalan karena ada satu dan lain hal. Kemudian modal awal yang digunakan yaitu 150.000. Adapun bahan pembuatan sambal sehah ini pertama ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai keriting, daun jeruk, minyak, gula, garam, micin, terasi, topping. Nah, topping ini ada banyak. Pertama ada cumi, teri, rebon, tongkol, petai, dan jengkol. Nah, kemudian untuk petai dan jengkol ini menyesuaikan kondisional. Jadi tergantung ada musim. Jadi ini mah yang petai dan jengkol itu hanya musiman. Seperti itu. Kemudian alat yang digunakan yaitu pertama ada kompor portable dan gas, kemudian wajan dan sutil. Kemudian masalah yang dihadapi yaitu pertama belum punya peralatan yang lengkap seperti kompor dan gas yang masih menggunakan kompor gas portable. Kemudian kedua itu belum bisa memasarkan sambal sampai ke luar Bandung karena khawatir basi di jalan. Kemudian yang ketiga, harga bahan yang tidak stabil, kadang naik, kadang turun. Nah, kemudian solusi yang ditawarkan itu pertama menabung atau meminjam uang untuk membeli kompor dan gas. Kemudian maksimalkan pemasaran di area Bandung, ya karena area Bandung itu luas. Kemudian perbanyak relasi juga. Nah, bisa dilihat juga di sini, luas Bandung itu ada kota Bandung saja ini sampai 167,3 km persegi, kemudian Kabupaten Bandung mencapai 1.762 km persegi dengan lebih dari 1,2 juta jiwa, kemudian lebih dari 3,58 juta jiwa di Kabupaten dan Kota Bandung ini. Jadi jangan kecil harapan gitu untuk bisa laris banyak karena target pemasaran di Bandung juga masih banyak. Adapun jika ingin memasarkan sambal ini sampai ke luar kota Bandung, itu bisa saja nanti membuat cabang di luar kota Bandung. Kemudian cari reseller agar terbantu dalam mencari jumlah pre-order lebih banyak lagi. Jadi sistem penjualan pada sambal sehah ini yaitu menggunakan sistem pre-order tadi. Kemudian naikkan keuntungan sambal agar ketika harga bahan naik, sambal tidak ikut-ikutan naik. Kemudian pelaksanaan proyek. Nah, di sini saya kemarin hanya melaksanakan proyek ini 3 pekan. Pekan ke-1 itu hanya terjual 3 buah sambal. Kemudian pekan kedua itu terjual 1, kemudian pekan ketiga itu terjual 4. Dan untuk penjualan yang dilakukan oleh saya ini belum termasuk pre-order yang dilakukan oleh Teh Hasna dan Teh Wina, sehingga saya tidak bisa menjumlahkan keuntungan yang didapat. Nah, ini adalah proses pemasakan sambal sehah tadi. Kemudian selanjutnya ada analisis SWOT. Pertama, S ini strength atau kekuatan dari sambal sehah ini pertama ada relasi yang cukup banyak karena posisi menjadi seorang guru. Jadi
si owner sambal sehah ini itu adalah seorang guru. Kemudian harga yang terjangkau, mulai harga 10.000 dalam kemasan 150 ml. Kemudian ada banyak varian rasa. Pertama, cumi, teri, rebon, tongkol, pete, dan jengkol. Nah, kemudian ada weakness. Weakness ini tuh kelemahan. Kelemahan dari sambal sehah ini pertama, belum ada opsi level kepedasan sambal. Jadi kita sebagai atau customer itu tidak bisa memilih level dari sambal ini. Mereka hanya menerima seadanya saja kepedasannya itu. Kemudian belum bisa produksi sambal lebih banyak dalam sekali pembuatan karena kondisi kompor yang masih menggunakan kompor portable. Nah, jadi Teh Hasna dan Teh Wina ini masih menggunakan kompor portable karena mereka itu tinggalnya di kosan seperti itu. Kemudian ada pemasaran masih menggunakan sistem pre-order karena kondisi kesibukan seorang guru. Jadi pre-order ini kalau Teh Hasna dan Teh Wina itu tidak terlalu sibuk, dilakukan seminggu itu 2 kali. Kemudian jika benar-benar sibuk itu, mereka melakukan pre-order itu sampai 1 minggu. Jadi hari weekend saja di hari Minggu pembuatan sambal ini. Atau ready-nya sambal itu hari Minggu. Kemudian belum menambah jenis makanan seperti nasi dan lain-lain. Jadi customer itu hanya bisa memesan sambal saja, tidak ada tambahan lain seperti nasi. Nah, seperti itu. Kemudian ada opportunities, peluang. Pertama, mampu bersaing dengan sambal-sambal yang lainnya dengan harga yang lebih terjangkau dan rasa yang berkelas. Nah, jadi sambal ini harga yang terjangkau, kemudian tidak mengesampingkan rasa. Kemudian tidak banyak yang menjual sambal dengan berbagai varian rasa. Jadi kebanyakan yang menjual sambal itu misalkan hanya cumi saja atau hanya cumi dan teri gitu. Kebanyakan di sini. Kemudian di sini ada threat atau ancaman. Ancaman pada bisnis sambal sehah ini itu image publik yang kurang baik terhadap sistem penjualan yang masih menggunakan sistem pre-order. Jadi kadang mereka, para customer itu mengeluh karena mereka ingin sambal sekarang, tapi kalau sistem pre-order itu harus nunggu dulu gitu. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.